Selamat pagi Bapak dan Ibu. Jadi pada sesi ini kita akan membahas perkembangan dan juga tantangan dari sisi pembiayaan kesehatan, khususnya yang akan terkait dengan pembiayaan di rumah sakitnya. Isu-isu besar di dalam pembiayaan kesehatan antara lain alokasi dana kesehatan pada saat ini yang walaupun sudah ditentukan dengan Undang-Undang Kesehatan yang besarannya adalah 5% dari APBN atau 10% dari APBD-nya, realitanya belum dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah. Karena saat ini negara kita dalam laporan WHO terakhir tahun 2010, ternyata dana yang dialokasikan untuk kesehatan baru sekitar 3%. Sementara itu juga salah satu rencana pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan universal coverage dengan suatu sistem jaminan kesehatan nasional yang lebih bersifat pada asuransi sosial. Di samping itu kita ketahui juga pada saat ini sudah banyak sistem-sistem jaminan kesehatan daerah yang lebih diwarnai oleh politis, di mana semua pembiayaan digratiskan dan juga hampir semua pelayanan di cover. Belum ada pembatasan di dalam pembiayaan. Nah, dari sisi universal coverage ini pun kita menghadapi 3 perspektif yang berbeda, yaitu apakah universal coverage ini dikaitkan dengan kepesertaan, artinya seluruh rakyat Indonesia akan di-cover di dalam sistem jaminan kesehatan ini, atau juga include universal coverage dalam aspek pembiayaan, di mana dalam hal ini semua biaya kesehatan akan ditanggung oleh pemerintah dan tidak ada iur biaya sebagaimana yang selama ini diterapkan untuk program Jamkesmas. Atau juga universal coverage ini mencakup juga aspek manfaat, di mana seluruhnya ditanggung, apapun kasusnya ditanggung. Bahkan untuk kasus-kasus katastrofik, misalnya transplantasi organ nantinya juga akan ditanggung. Hal inilah yang akan menjadi salah satu PR yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia di dalam menerjemahkan arti universal coverage. Jadi universal coverage seakan-akan memang diterjemahkan dari sisi kepesertaannya semua ditanggung, pembiayaan semuanya juga akan ditanggung tanpa iur biaya, dan juga manfaatnya semuanya akan ditanggung. Hal ini tentunya akan memberatkan program dari BPJS ke depan nantinya. Di samping itu, strategi menuju universal coverage ini pun, kalau negara-negara lain menerapkan dengan sistem, apakah akan dilakukan healthcare financing system reform dulu, artinya pembiayaan kesehatan direform, ditata, besaran pembiayaan, alokasinya dibetulkan, premi dihitung dengan tepat, kemudian dari sisi kepesertaan juga akan sudah mulai ditata dari awal, atau kita mulai dari healthcare delivery system, artinya adalah menjamin adanya pemerataan atau akses dan juga kualitas dari pelayanan kesehatan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini sangat beragam akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Atau dibalik dulu, jadi menata delivery sistemnya dulu, akses ketersediaan dan kualitas diperbaiki, baru melangkah ke asuransi kesehatan. Tapi yang dilakukan reform di Indonesia saat ini adalah kita melangkah kedua-duanya. Artinya healthcare financing system reform dijalankan dengan suatu target universal coverage pada 2014 awalnya, yang saat ini ditunda menjadi 2019, dan sekaligus menata healthcare delivery systemnya. Artinya target pemerintah untuk membangun sekitar 1.000 rumah sakit pratama dan juga menata sistem rujukan. Ini sekaligus dijalankan. Jadi untuk itu diperlukan memang kesiapan dan kecukupan finansial, pembenahan regulasi, serta sistem pemantauan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, di dalam roadmap menuju BPJS nanti juga 1 Januari 2014 sudah ditetapkan BPJS Kesehatan siap operasional. Apa konsekuensi hal ini bagi rumah sakit nantinya?
Jadi pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Askes itu sudah akan mengcover sekitar 113 juta kepesertaan. Nah, kepesertaan itu terdiri dari TNI Polri 3 juta, Jamkesda yang saat ini sudah terintegrasi dengan PT Askes sekitar 10%. Kemudian Askes sendiri kepesertaannya sekitar 16,4 juta dan Jamsostek sekitar 6,9 juta. Dan Jamkesmas tentunya saat ini yang berkisar sekitar 76 juta. Nah, dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, maka Askes atau BPJS nantinya menjadi sangat powerful karena dia mempunyai jumlah kepesertaan yang mencakup hampir 50% dari penduduk di Indonesia. Salah satu Perpres BPJS tahun 2013 pasal 39 menyebutkan bahwa cara pembayaran rumah sakit itu, atau di sini dikatakan BPJS melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dengan cara Indonesian Case-Based Group atau yang biasa kita kenal dengan INA-CPGs. Dan besaran INA-CPGs ini akan ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Artinya, ke depan INA-CPGs ini menjadi salah satu cara bayar kepada provider, khususnya pada rumah sakit yang tidak bisa ditawar lagi. Nah, anggaran BPJS sendiri diperkirakan pada 2014 sekitar 30,2 triliun. Angka yang sangat besar. Kalau rumah sakit tidak mau bekerja sama dengan BPJS, karena sebetulnya siapa provider BPJS nanti? Kalau rumah sakit pemerintah atau baik pemerintah pusat atau daerah wajib untuk menjadi provider BPJS. Sementara rumah sakit swasta dapat menjadi provider BPJS. Artinya sebetulnya rumah sakit swasta diberikan kesempatan untuk memikirkan atau mengkaji kembali apakah akan ikut di dalam BPJS atau tidak. Tentunya hal ini juga akan terkait dengan posisi rumah sakit. Apakah segmen rumah sakit selama ini mengcover segmen atas? Mungkin kalau rumah sakit yang mengcover segmen atas mungkin tidak perlu bekerja sama dengan BPJS. Namun rumah sakit swasta yang mengcover segmen menengah ke bawah rasanya harus bekerja sama. Karena uang yang akan berputar untuk BPJS nanti pada 1 Januari 2014 besarannya 30,2 triliun, suatu jumlah yang sangat besar. Dan juga mungkin kami mengingatkan juga fungsi rumah sakit swasta itu sebetulnya juga mempunyai misi sosial. Sehingga rumah sakit kelas atas pun yang mengcover adalah masyarakat kaya juga harus memikirkan siapa yang akan menggunakan kelas 3-nya. Daripada kelas 3 idle capacity, apakah lebih baik bekerja sama dengan BPJS dengan konsekuensi menerima tarif INA-CPGs yang saat ini masih banyak dikeluhkan khususnya untuk rumah sakit swasta. Kekhawatiran gap antara unit cost dengan tarif BPJS ini memang bisa berakibat kerugian bagi rumah sakit. Dan salah satu presentasi dari Ketua Tim BPJS Persi mengatakan ada suatu rumor bahwa dengan implementasi BPJS nanti mungkin setiap tahun akan ada 1-2 rumah sakit akan bangkrut jika tidak siap mengantisipasi perkembangan BPJS ataupun tidak siap mengantisipasi dengan tarif INA-CPGs. Oleh karena itu, di dalam blog ini kita akan banyak membahas masalah pembiayaan, khususnya juga dengan tahapan universal coverage. Sesungguhnya sampai kapan pemerintah ini benar-benar siap dengan implementasi universal coverage, yang artinya seluruh warga Indonesia sudah akan masuk di dalam kepesertaan universal coverage. Dan bagaimana perkembangan tarif INA-CPGs khususnya untuk di rumah sakit. Apakah tarif INA-CPGs ini merupakan suatu ancaman
atau justru inasibijis ini merupakan peluang bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya di dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan. Nah, tentunya untuk menghadapi hal ini diperlukan berbagai persiapan dan antisipasi dari rumah sakit di dalam menghadapi kebijakan universal coverage dan implementasi tarif inasibijis ke depan.